Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Dan selamat tinggal di rumah. Selamat tinggal di rumah. Ya, selamat belajar di rumah. Ya, tetap jaga kebersihan karena virus corona di mana-mana ya. Baik, untuk pembelajaran pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan cause and effect atau dalam bahasa Indonesia sebab dan akibat. Nah, cause and effect dalam bahasa Indonesia tadi sudah saya katakan bahwa sebab akibat. Contoh kalimatnya kita bisa lihat seperti ini. We forgot to set the alarm last night. Okay, so we all woke up late this morning. Bisa dilihat ya. We forgot to set the alarm last night, so we all woke up late this morning. Nah, dua kalimat ini memiliki dua klausa, yang mana klausa yang pertama adalah we forgot to set the alarm last night, dan klausa yang kedua so we all woke up late this morning. Nah, klausa yang pertama itu adalah sebagai cause atau penyebab, sedangkan klausa yang kedua yaitu adalah effect. Nah, ada gangguan sedikit ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini kata penghubung yang digunakan adalah so. Nah, so di sini diartikan sehingga. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita lupa menyetel alarm tadi malam, jadi kita semua bangun terlambat pagi ini. Ya, kalimat yang kedua contohnya menggunakan since. Masih kelihatan ya. Since we ran out of eggs. Itu clause yang pertama, koma, terus kita teruskan masih dengan I have to go to the store. Nah, kita menggunakan dua klausa lagi. Since we run out the eggs, I have to go to the store. Yang ini adalah sebagai cause, sebagai penyebab, dan ini adalah efeknya. Jadi karena kita kehabisan telur, saya harus pergi ke pasar. Jadi ini kalimat ini tadi memiliki dua klausa. Jadi klausa itu disambungkan oleh kata penghubung atau conjunction. Kata hubung yang digunakan kita yang pertama menggunakan so dan yang kedua menggunakan since ini. Oke. Kemudian perlu contoh lagi yang berikutnya, kita menggunakan kata when. When the water start to boil, the kettle lanjut sini ya, whistlers. When the water start to boil, the kettle whistlers. Nah, sudah bisa menentukan sendiri mana klausa yang merupakan penyebab dan mana klausa yang merupakan akibatnya. Coba dilihat. When the water start to boil, ketika air mulai mendidih, kettle itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Kettle itu teko ya. Jadi atau cerek berbunyi. Jadi mana yang merupakan penyebabnya? Ya, penyebabnya ini, penyebabnya air mendidih. Ini cause, dan the kettle whistled. Ini adalah sebagai dari efeknya. Nah, itu. Nah, sekarang kita menggunakan because. Yang menggunakan because
Contohnya yang keempat ya, kita menggunakan because. The people lost their job because the machines took them over. Nah, perhatikan lagi kalimat berikutnya. The people lost their jobs because the machines took them over. Kalau di bahasa Indonesia kan masyarakat atau orang-orang kehilangan pekerjaannya karena mesin mengambilnya. Maksudnya mengambil pekerjaan-pekerjaan yang biasa digunakan oleh manusia. Nah, mana yang jadi klausa penyebabnya dan mana akibatnya? Nah, penyebabnya itu adalah, ya tepat sekali yang ini ya. Because the machines took them over. Ini adalah cause. Ini cause. Dan the people lost their job itu sebagai effect. Jadi kita juga bisa balik kalimatnya, because the machines took them over, the people lost their jobs. Nah, tapi jangan lupa kalau misalnya kita menggunakan dibalik posisinya, because dulu yang di depan, setelah klausa yang pertama because the machine took them over harus di-put koma, harus ditambahkan koma, kemudian baru dilanjutkan the people lost their jobs. Nah, itu ya. Jadi yang ini menggunakan because sebagai conjunctionnya. Dan yang kelima, contohnya menggunakan due to. Contoh kalimatnya, the city will be closed. Kota akan ditutup due to, karena kayak yang lagi happening ya, due to coronavirus. Nah, oke, the city will be closed due to coronavirus. Yang mana yang menjadi penyebabnya? Yang jadi penyebabnya adalah ini. Ini adalah cause, coronavirus sebagai cause, penyebab, dan the city will be closed itu sebagai effect. Ini sebagai efeknya. Oke, sampai di situ jelas. Jadi saya recap lagi, berarti untuk menggunakan atau untuk membuat kalimat atau yang memiliki hubungan sebab dan akibat, kita bisa menggunakan berbagai conjunction. Conjunction yang pertama bisa menggunakan so itu jadi dalam bahasa Indonesianya. Terus conjunction yang kedua yang bisa digunakan adalah since. Ya, since itu bisa diartikan karena atau sejak, gitu ya. Contohnya sejak telur, tapi kurang tepat juga ketika digunakan dalam bahasa Indonesia. Ketika we translate the sentence to Indonesia, misalnya sejak kita kehabisan telur, nah kita lebih enak lagi kalau misalnya we translate to Indonesia jadi karena kita kehabisan telur, saya harus pergi ke pasar. Jadi since itu di sini ketika menunjukkan sebab dan akibat bisa diartikan karena, sama dengan because. Dan conjunction yang ketiga bisa menggunakan when, ketika. Ya, contohnya when the water start to boil, the kettle whistled. Nah, ini kita menggunakan when, ketika air mulai mendidih, ceretnya berbunyi, gitu ya. Jadi when the water start to boil itu adalah cause, penyebabnya, dan the kettle whistled sebagai effect. Dan conjunction yang berikutnya tadi setelah when, kita menggunakan because. Kalau because ini kayaknya biasa banget, we have familiar to use because, karena ya because itu adalah sesuatu yang familiar banget di telinga kita menggunakan because, karena dalam bahasa Indonesia. Dan kata karena itu selalu menunjukkan sebab akibat. Contoh, the people lost their jobs because the machines took them over. Nah, kata because-nya itu menunjukkan sebab akibat. The people lost their job itu effect, dan because the machine took them over, the machine took them over itu sebagai effect, sebagai cause-nya, sorry. Dan yang terakhir menggunakan due to. Yang due to ini mungkin agak sedikit unfamiliar juga di telinga kita, karena kita sebagai pelafal bahasa Inggris as a foreign language jarang menggunakan due to untuk menunjukkan sebab akibat.
Contohnya, the city will be closed due to coronavirus. Nah, di sini due to itu juga sama fungsinya dan artinya juga ketika kita translate ke dalam bahasa Indonesia menjadi karena. Itu ya. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan tentang materi cause and effect. Nah, selanjutnya silakan kalian bisa buat kalimat-kalimat kalian sendiri. Cause and effect, tugasnya kalian bikin kalimat yang menunjukkan sebab akibat dan ada kaitannya dengan virus corona atau coronavirus. Apa sih dampak yang kalian dapatkan atau yang kalian alami dengan adanya coronavirus itu? Silakan kalian bisa tulis jawaban-jawaban kalian, nanti di-share di link yang saya share juga ke kalian. Oke, thank you. Stay at home dan stay safe. Jaga kebersihan selalu dan kita basmi bersama virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.